amat tidak menguntungkan apabila peperangan berlaku. Rakyat merana, ekonomi merudum, rakyat hidup susah, tiada keamanan, tiada kebahagiaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Apa kabar semua sahabat di luar sana? Semoga berada dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki, sentiasa dipanjangkan umurnya dalam keberkahan, dan sentiasa kita di bulan yang mulia ini guys, mengingati setiap tarikan dan denyutan nafas kita ini, mengingati Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan hayat dan hidup kita ini guys. Oke, insyaallah guys, pada hari ini apa yang video yang kita ingin react lagi? Saya terjumpa satu video daripada Inti News. Daripada Inti News, yaitu berkaitan dengan jawaban Indonesia apabila dia mengundang Rusia ke G20. Yang mana kita tahu sebenarnya Indonesia ini ditekan guys, ditekan oleh negara Amerika, NATO, supaya tidak membenarkan Rusia untuk hadir ke mesyuarat G20. Jadi disinilah peranan Indonesia untuk mengatasi keadaan ini secara neutral dan tidak berpihak ke mana-mana belah pihak. Jadi apa jawaban yang diutarakan dalam video ini? Jadi sebelum itu, kepada yang baru ketemu channel ini, channel dia Inti News, baru ketemu, bolehlah subscribe guys, like, share, komen, dan tekan lonceng untuk kita sokong dan dokong channel-channel tempatan Indonesia ini supaya berkembang lebih maju lagi guys. Oke, jom kita sama-sama tonton apa sebenarnya jawaban Indonesia di hadapan PBB ini guys. Di hadapan PBB berkenaan dengan penyertaan Rusia dalam mesyuarat G20 yang diundang oleh Indonesia. Oke, jom. It is for these reasons Indonesia abstain on resolution L4. Oke, jawaban Indonesia di bawah Presiden Jokowi saat pengambilan suara di sidang khusus Majelis Umum PBB untuk Rusia di luar dugaan. Oke, jom kita tonton guys, apa sebenarnya jawaban Indonesia. Reasons, South Africa will abstain on the resolution. I thank you, Mr. Oke, ini kita tengok jawaban South Africa dulu ya. Sebagai Presiden G20, sikap Indonesia sangat bijak dan tak terseret sekutu Barat atau Timur. Ini South Africa pun mantap. Oke, seterusnya. President. The draft resolution is being proposed at the right moment and we warn of it. Thank you. Oke, ini daripada Mesir tadi ya. 93 negara setuju Rusia dijatuhi hukuman, 24 tidak setuju dan 54 abstain. Abstain ini maksudnya berkecuali ya guys, berkecuali. Oke, kita sampai begitu ya sebenarnya. Thank you, Mr. President. Oke, kita dengar diplomat Indonesia menyampaikan sikap Indonesia. Oke, ini yang penting guys. Ini yang penting dalam mesyuarat ini. Kita sama-sama dengar. Rise. We share the international community's deep concern regarding the devastating human rights and humanitarian situation in Ukraine. Maksudnya, dengan hasil mencapai 2/3 suara dan abstain tidak dihitung, maka Rusia akhirnya dijatuhi sanksi. Maksudnya pengiraannya ini yang setuju dan tidak setuju sih. Abstain ini tidak dikira guys, tidak dihitung. Berarti kalahlah suara yang minority, maksudnya majority ini mengatasi. Itu sebabnya Rusia ini dijatuhi hukuman sanksi ya. Oke, kita teruskan. And we do not take lightly reports of gross and systemic violations and abuse of human rights, including recent reports from Bucha. Akhirnya Rusia menjadi negara kedua yang disuspend keanggotanya dari Dewan HAM-PBB setelah Libya. Hak asasi manusia pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Setelah Libya guys. For these reasons, we believe the Human Rights Council must remain seized on the matter and supports the Secretary General's call
for a thorough and independent investigation. Selain Indonesia, negara lain yang abstain ataupun berkecuali menilai sidang terlalu prematur sebab komisi independen belum memberi hasil. Okey? Betul juga? We also fully support the establishment of an independent international commission of inquiry by the Human Rights Council. Mr. President, there is no question that those responsible for violations and abuse of human rights in Ukraine must be held accountable and brought to justice. The Commission, therefore, must receive full support and access needed to effectively carry out its mandate. In the meantime, we have to give a chance for the Commission to work. Okey, kita baca ini guys. Kerana itu Indonesia menyerukan komisi independen yang dibentuk didukung untuk menuntaskan pekerjaannya. Okey, apa dia pekerjaan? An objective and transparent manner and present its findings and reports. We must allow due diligence. Okey, ini penting juga nih. Kita tak boleh terburu dan tak boleh berprasangka dan menghakimi lebih dulu hasil dari komisi. Okey? Ini kira yang cantik sikit lah ayatnya. Of the Commission. The General Assembly must also be prudent. It is important. 我们必须要先这个收到所有的事实，然后采取行动。 Members. Moreover, the General Assembly's action must not create negative precedents that can undermine the credibility of this august body. It is for these reasons. Indonesia mengambil sikap tegas abstain bersama 58 negara lainnya. Okey, betul. Indonesia abstained on Resolution L4. Mr. President, Indonesia remains steadfast in our commitment to respect and protect human rights for all. Betul. Ini barulah berani, guys. Must be to save lives and protect civilians in Ukraine. We reaffirm our call ini poin paling penting, guys. to all parties to stop the Sikap tegas Indonesia lainnya yaitu menyerukan semua pihak baik Rusia dan Ukraina untuk menghentikan peperangan. Di sini poin penting sekali. hostilities and to spare no efforts to achieve peace through dialogue and diplomacy. This is the only way Dan we can end the mengedepankan suffering diplomasi, and senseless perundingan loss of serta lives in dialog Ukraine sebagai jalan and to prevent keluar. the increasing negative Ini impact sebenarnya of the yang war perlu beyond the region. So we dikedepankan. must stop the war, and I repeat, we must stop the the war war. now. Otherwise, we will all suffer. Thank you, Mr. President. We must stop war. Okey guys, apa yang kita perhatikan daripada penjelasan wakil Indonesia ini tadi, dia menyatakan di akhir kata-katanya itu stop war, stop war. Ini menunjukkan sikap Indonesia ini jelas guys, jelas, sudahlah terang lagi bersuluh. Dan saya salut dengan pendirian Indonesia melalui wakil juru cakapnya tadi menyatakan bahwa Indonesia ini adalah negara yang abstain guys. Tetapi pada masa yang sama, dia ingin menyuruhkan perdamaian. Dia ingin menyuruhkan supaya negara Rusia dan Ukraina ini diselesaikan melalui diplomasi dan berhentikan peperangan. Dan perdamaian itulah yang paling utama diutarakan oleh Indonesia. Sebab itu dia tidak terburu-buru guys dalam mengikuti negara-negara lain, sama ada negara barat, negara timur yang kebanyakan negara tadi bersetuju untuk Rusia dikenakan tindakan. Tetapi Indonesia, dia negara yang neutral, dia punya satu kepimpinan yang memikirkan terlebih dahulu buruk baik setiap tindakan yang dibuat. Jadi dia mengambil sikap abstain, tetapi dia menasihatkan di depan semua negara-negara PBB ini bahwa jangan suka menghukum negara-negara lain yang cepat menghukum lah, maksudnya jangan cepat menghukum ataupun ambil tindakan yang terburu-buru tanpa memikirkan solusi ataupun melalui diplomasi dengan cara yang terbaik. Itu kepimpinan yang ada pada Indonesia, dan tidak kita syak lagi bahwa Indonesia ini pendiriannya dari dulu sampai sekarang di bawah kepimpinan Jokowi ini sangat tegas guys. Kalau diikutkan Indonesia ini dia memang non-blok mana-mana pihak, jadi wajarlah
dia mengutarakan sikap pendiriannya itu dengan tegas, dan sekarang ini pun dia mengetuai G20. Jadi seharusnya negara-negara dalam G20 ini patuh kepada pendirian Indonesia ini dan tidak bersikap mana-mana menyebelai mana-mana pihak. Dan kenapa Indonesia itu lebih mengutamakan keamanan, keselamatan dan kedamaian dalam intipati ucapannya ini tadi. Dia menyeru supaya perhentikan peperangan, utamakan keamanan itu lebih penting. Karena guys, bila peperangan ini tidak menguntungkan mana-mana pihak, tetapi dari segi Amerika Serikat itu menguntungkan dia. Itu dia punya pendapat. Sebab kita pun kurang pasti kenapa Amerika ini suka berperang guys. Mungkin itulah amalan dorang daripada dulu. Tetapi daripada sikap Indonesia ini, dia menyuruh keamanan itu lebih penting. Sebab apa? Sebab amat tidak menguntungkan apabila peperangan berlaku. Rakyat merana, ekonomi merudum, rakyat hidup susah, tiada keamanan, tiada kebahagiaan. Itulah sikap yang ditunjukkan oleh Indonesia. Jadi negara lain harus memikirkannya dalam PBB ini tadi, harus memikirkan bagaimana intipati dalam ucapan negara Indonesia ini tadi untuk sama-sama mereka teladani dan telitikan sehalus-halusnya bahwa jangan suka menghukum terlalu awal, sekiranya dia masih boleh lagi diperselesaikan secara diplomasi. Oke guys, jika kalian punya pandangan dan pendapat sendiri, bolehlah komentar di bawah guys terkait perkara ini tadi. Oke, komentar, kita sama-sama diskusi dan memberi info-info yang secara jujur dan telusnya. Oke, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam serumpun, salam silaturahim Indonesia Malaysia bersaudara. Assalamualaikum, bye bye.